Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bu Novi Darmayanti, SE, MSA, CA selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi dan teman-temanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Langsung saja yang pertama menjelaskan pengertian piutang. Piutang adalah sejumlah uang atau nilai yang menjadi hak atau klaim yang dimiliki oleh perusahaan atau individu terhadap pihak lain, biasanya sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Dengan kata lain, piutang terjadi ketika suatu entitas memberikan barang atau jasa kepada pihak lain, dan pihak tersebut berjanji untuk membayar dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Piutang dibagi menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang lainnya. Piutang usaha adalah tagihan atas penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan piutang lainnya adalah tagihan atas transaksi lain seperti pinjaman kepada karyawan atau perusahaan lain. Yang selanjutnya, tujuan pemeriksaan piutang. Yang pertama, memastikan keakuratan dan keandalan data piutang. Yang kedua, mengidentifikasi potensi kerugian piutang. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan piutang. Dan yang terakhir, mengoptimalkan arus kas. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama piutang usaha, contohnya adalah piutang dagang dan piutang jangka panjang. Piutang dagang adalah jumlah uang yang ditagihkan perusahaan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang telah dikirimkan, tetapi belum dibayarkan. Sedangkan piutang jangka panjang adalah piutang yang dijadwalkan akan diterima dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua, piutang lainnya. Contohnya adalah yang pertama, pinjaman kepada karyawan bisa berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau fasilitas yang disediakan perusahaan. Dan yang kedua, pinjaman kepada perusahaan lain dapat disebut kredit korporasi yang berfungsi untuk mendanai berbagai kebutuhan perusahaan, seperti untuk modal operasional atau aktivitas investasi. Yang selanjutnya, metode pemeriksaan piutang. 1. Pemeriksaan dokumen. Metode ini melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen yang mendukung transaksi piutang, seperti faktur, surat perjanjian, kwitansi pembayaran, dan bukti lainnya. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat di dalam buku besar benar-benar terjadi dan sesuai dengan bukti fisik yang ada. 2. Pemeriksaan rekening. Pemeriksaan rekening berfokus pada pengecekan akun piutang yang tercatat dalam buku besar terhadap rincian transaksi yang tercatat dalam rekening piutang, misalnya, buku piutang atau jurnal transaksi. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik berfungsi untuk memastikan keberadaan piutang dengan memeriksa kondisi fisik dokumen atau surat berharga yang berhubungan dengan piutang. Misalnya, memeriksa sertifikat utang atau surat perjanjian yang masih berlaku dan memastikan bahwa piutang tersebut dapat ditagih atau telah diselesaikan. 4. Analisis rasio. Analisis rasio digunakan untuk mengevaluasi kesehatan dan kinerja piutang perusahaan melalui perhitungan rasio-rasio tertentu. Beberapa rasio yang digunakan meliputi rasio perputaran piutang, rasio kolektibilitas piutang, atau rasio umur piutang. Adapun langkah-langkah pemeriksaan piutang, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memeriksa piutang. 1. Bandingkan saldo piutang dengan buku besar. Bandingkan saldo piutang usaha yang ada di neraca dengan saldo buku besarnya. 2. Hitung total faktur. Hitung total faktur untuk memverifikasi keakuratan piutang dalam buku besar. 3. Buat daftar piutang. Buat daftar piutang per tanggal neraca. 4. Periksa buku besar pembantu. Minta buku besar pembantu piutang usaha per tanggal neraca. 5. Kirim konfirmasi piutang. Tentukan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi, dan tentukan apakah akan menggunakan konfirmasi positif atau negatif. Faktor-faktor yang memengaruhi piutang, ada 5, yaitu 1. Kualitas piutang. Kualitas piutang mengacu pada kemampuan pelanggan untuk membayar utangnya tepat waktu. Piutang dari pelanggan dengan reputasi baik dan kondisi keuangan yang stabil biasanya memiliki risiko rendah. 2. Umur piutang. Semakin lama umur piutang, jangka waktu piutang belum dilunasi, semakin besar risiko piutang tidak tertagih. Piutang yang melebihi batas kredit yang diberikan memerlukan perhatian khusus. 3. Kebijakan kredit. Kebijakan kredit perusahaan, seperti persyaratan pembayaran, batas kredit, dan prosedur penagihan, sangat memengaruhi tingkat piutang. Kebijakan kredit yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko gagal bayar. 4. Kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi secara umum, seperti resesi, inflasi, atau penurunan daya beli, memengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar piutang. Dalam situasi ekonomi yang buruk, risiko piutang tak tertagih meningkat. 5.
Keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti masalah keuangan, ketidakmampuan mengelola arus kas, atau sengaja menunda pembayaran. Hal ini dapat memengaruhi likuiditas perusahaan dan meningkatkan beban operasional. Adapun dampak piutang tidak efektif, ada 4 yaitu 1. Kerugian keuangan. Piutang yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi piutang tak tertagih, bad debt. Hal ini mengakibatkan kerugian langsung pada pendapatan perusahaan, karena dana yang diharapkan tidak bisa direalisasikan. 2. Pengaruh pada arus kas. Piutang yang tidak tertagih atau terlalu lama tertagih menyebabkan arus kas perusahaan terganggu. Hal ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban seperti pembayaran utang, pembelian bahan baku, atau pembayaran gaji karyawan. 3. Meningkatkan risiko kebangkrutan. Jika piutang yang tidak tertagih menjadi terlalu besar, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang serius. Kekurangan arus kas dalam jangka panjang meningkatkan risiko kebangkrutan karena perusahaan tidak mampu membiayai operasionalnya. 4. Mengurangi kepercayaan. Investor cenderung kehilangan kepercayaan jika melihat pengelolaan piutang perusahaan yang buruk. Piutang yang tidak efektif mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam manajemen keuangan, sehingga dapat memengaruhi minat investor dan harga saham. Yang selanjutnya, kebijakan pengelolaan piutang. 1. Membatasi kredit. Menetapkan batas kredit yang sesuai dengan profil risiko pelanggan. Melakukan analisis kredit untuk menentukan kapasitas pelanggan dalam membayar utang. Menghindari memberikan kredit berlebihan kepada pelanggan dengan riwayat pembayaran yang buruk. 2. Menerapkan syarat pembayaran. Menentukan syarat pembayaran yang jelas, seperti jangka waktu kredit, misalnya, net 30 hari. Memberikan insentif untuk pembayaran lebih awal, diskon tunai, dan penalti untuk pembayaran terlambat. Mengkomunikasikan syarat pembayaran secara tertulis dalam setiap transaksi. 3. Memantau piutang secara teratur, melakukan pengawasan berkala terhadap umur piutang, aging schedule. Mengidentifikasi piutang yang mendekati jatuh tempo atau telah jatuh tempo untuk segera ditindaklanjuti. Menindaklanjuti keterlambatan pembayaran melalui pengingat, surat tagihan, atau kunjungan langsung. 4. Menggunakan teknologi pengelolaan piutang. Memanfaatkan software manajemen piutang, account receivable management, untuk otomatisasi proses. Menggunakan sistem pelaporan real-time untuk memantau status piutang. Memudahkan pengiriman tagihan elektronik dan pengingat pembayaran kepada pelanggan. Kesimpulannya, pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya sangat penting untuk memastikan keakuratan data, mengidentifikasi potensi kerugian dan meningkatkan pengelolaan piutang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dibicarakan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.